Shalom teman-teman, ayo kita beribadah bersama. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, Nah, sore hari ini kita akan sama-sama siapkan hati kita untuk sama-sama kita menyembah Tuhan. Yuk, sama-sama kita bersujud. Haleluya. Kita sama-sama memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Selamat sore Bapak, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu sepanjang hari ini. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bapak, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu sepanjang hari ini. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih sekali Tuhan. Adik-adik, mari kita mengambil sikap berdoa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di sore hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami mohon Engkau pimpin hadir dalam ibadah ini, semua berjalan dengan baik. Nama Tuhan yang dipermuliakan, ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, siap memuji Tuhan? Yes, yes, yes. Nah, firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Adik-adik bergembira saat ini? Amin? Amin. Amin. Ya, mari sama-sama kita pujikan pujian ini. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang datang
gembira di rumah Tuhan, bersuka gembira di rumah Tuhan. Yuk, kita akan dengar teman kita memuji nama Tuhan. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi enangan, malam jadi impian. Cintaku makin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi enangan, malam jadi impian. Cintaku makin mendalam. Dadah. Kita sudah mendengarkan pujian dari teman-teman kita. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sama-sama kita siapkan hati kita yang terbaik untuk dengar firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan aku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Oke, shalom adik-adik di rumah. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur sore hari ini kami boleh bertemu kembali di ibadah Kid for Christ. Tuhan, kami mendengar cerita firman-Mu, berkati Kak Engki akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan ada di rumah, Tuhan telah memberikan hikmat, boleh duduk diam, konsentrasi untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirman bagi kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, ada di rumah, bangkit berdiri dulu sama-sama. Apa yang harus kita lakukan sebelum kita dengar cerita firman Tuhan? Dengan firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Sekali lagi ya, dengan firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Ya, puji Tuhan. Sore hari ini kita akan dengar cerita firman Tuhan dengan judul
Yesus waktu masih anak-anak. Oke, katakan sekali lagi. Yesus waktu masih anak-anak. Oke. Kita buka Alkitab kita. Mari ada di rumah yang sudah bisa baca Alkitab sendiri. Kita buka di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-52. Sekali lagi, Lukas pasal 2, ayat yang ke-52. Mari baca sama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sekali lagi, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, jadi judul cerita firman Tuhan sore hari ini, Yesus waktu masih anak-anak. Nah, mungkin selama ini ada di rumah kita mendengar tentang kisah tentang Tuhan Yesus waktu Yesus sudah dewasa. Waktu Yesus menyembuhkan orang sakit, waktu Yesus membangkitkan orang mati, atau waktu Yesus melakukan banyak mujizat. Nah, jadi tapi sore hari ini kita kan belajar sama-sama waktu Yesus masih kecil. Nah, di situ Alkitab katakan waktu Yesus masih umur 12 tahun. Jadi kalau kayak dibayangkan sekarang, kalau Yesus pada waktu dia masih kecil, dia ikut ibadah sekolah minggu Kid Purpose tempat ini, mungkin Yesus di kelas besar. Jadi kelas besar itu kan ada Korin, ada Willy, ada siapa lagi ya? Ada Silo, ada Abigail, ada Timothy, siapa? Banyak ya, banyak. Nah, jadi mungkin kalau ada yang membayangkan Yesus waktu umur 12 tahun seperti apa ya? Seperti anak-anak di kelas besar. Nah, jadi Yesus walaupun dikatakan dia adalah Tuhan, tapi dia lahir jadi manusia. Jadi Yesus pernah mengalami bagaimana dia jadi bayi, dia umur 1 tahun. Dan kakak percaya ada di rumah pernah alami bagaimana waktu belajar berjalan. Jadi Yesus waktu dia masih kecil bukan bayi ajaib. Waktu dia begitu ada di dunia langsung jadi besar dan melakukan banyak mujizat. Ternyata tidak ada di rumah. Jadi Yesus lahir, dia jadi bayi, jadi anak kecil, dia bertumbuh. Dan di sini kita baca Lukas 2 ayat 52 dikatakan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, kenapa Kengki angkat judul ini? Supaya kita bisa belajar. Mungkin selama ini kita belajar bagaimana Yesus memberitakan Injil, melakukan mujizat, kesembuhan, membangkitkan orang mati. Tapi sore hari ini kita akan belajar waktu Yesus masih kecil. Apa sih? Bagaimana sih hidup Yesus waktu masih kecil? Nah, mari kita akan lihat sama-sama. Nah, firman Tuhan yang kita baca tadi dikatakan bahwa Yesus makin bertambah besar. Nah, dikatakan Yesus makin bertambah besar. Jadi Yesus bertumbuh. Jadi umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun, dan sampai 12 tahun. Jadi dia bertumbuh semakin besar. Tetapi ada di rumah kita orang belajar sama-sama. Ternyata Yesus waktu dia bertambah besar, mungkin tingginya semakin tinggi, dia semakin besar badannya. Di situ dikatakan dia bertambah hikmatnya. Wah, bertambah hikmatnya. Apa hikmat itu? Hikmat itu bicara bagaimana Yesus semakin jadi anak yang bijaksana, anak yang arif pada waktu itu. Jadi Yesus kenapa dikatakan dia bijaksana, dia arif? Karena dikatakan Yesus di ayat yang kalau kita baca di ayat yang di atas, waktu Yesus hilang, waktu Yesus dan sanak keluarganya, orang tuanya, yaitu Yusuf dan Maria, mereka ke Yerusalem untuk mengikuti ibadah perayaan Paskah. Di situ kalau pasti adik masih ingat, dia hilang, dicari-cari nggak tahu dia kemana. Tapi waktu didapati, ternyata Yesus ada di bait Allah. Ada buat apa di bait Allah? Ternyata di bait Allah dia sementara bertanya jawab, berkomunikasi dengan alim ulama, tokoh-tokoh agama pada waktu itu. Umur Yesus berapa waktu itu? Umurnya 12 tahun. Apa yang mereka perbincangkan waktu di bait Allah? Pasti firman Tuhan. Jadi Yesus bertanya jawab dengan padahal umurnya baru 12 tahun. Tapi dia sudah punya pengetahuan.
dia sudah punya hikmat yang luar biasa pada waktu itu. Nah, hal yang pertama yang tolong belajar dari Yesus masih kecil, bahwa dia masih kecil 12 tahun, tapi dia punya hikmat, dia punya pengetahuan tentang firman Tuhan. Wow, itu luar biasa. Nah, jadi bagaimana supaya ada di rumah bisa punya pengetahuan, punya hikmat seperti Yesus? Nah, kita harus suka akan baca firman Tuhan. Nah, ada di rumah suka enggak baca Alkitab, baca firman Tuhan setiap hari? Mari tolong belajar suka. Karena Kak Engki percaya waktu Yesus dari kecil, orang tuanya selalu mengajar Yesus tentang firman Tuhan, mengajar Yesus tentang firman Tuhan, sehingga Yesus tahu tentang firman Tuhan. Nah, kita juga ada di rumah, kita harus mau diajar oleh firman Tuhan supaya kita punya hikmat. Kita berhikmat, bukan sekedar kita tambah tinggi, tambah gendut, makan banyak, tidur banyak, tapi hikmatnya tidak ada. Kita tidak punya pengetahuan akan firman Tuhan. Waktu ditanya, oh Matius ada di mana ya? Kita cari di Wahyu. Setelah Wahyu kita buka, baru itu sudah cover ya. Nah, jadi tolong belajar mencintai firman Tuhan supaya kita punya hikmat. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, tolong belajar dari Yesus waktu Yesus masih kecil. Yang kedua dikatakan ayat 52 bagian terakhir dikatakan bahwa dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi kayaknya suka bagian ini. Kenapa? Karena Yesus masih dia kecil, dia bertumbuh, dia semakin bertumbuh. Dia itu disukai oleh banyak orang. Bahkan dia bukan hanya disukai oleh banyak orang, oleh tetangganya, sanak familinya, bukan. Tetapi dikasihi, dia berkenan kepada Tuhan, Bapa di surga. Nah, ini luar biasa. Kenapa? Karena Yesus berhikmat. Kenapa? Karena Yesus punya pengetahuan firman Tuhan. Dia banyak belajar firman Tuhan. Banyak belajar. Nah, waktu dia banyak belajar, tidak berhenti sampai di situ. Dia banyak pengetahuan hikmatnya dan dia melakukan firman Tuhan. Dia melakukan firman Tuhan. Karena itu dicatat bahwa Yesus, dia masih kecil umur 12 tahun. Dia disukai oleh Allah. Siapa sini yang rindu hidupnya disukai oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan? Nah, kita harus melakukan firman Tuhan, melakukan semua apa yang sudah pernah kita tahu tentang firman Tuhan. Maka kita akan jadi orang-orang disukai oleh Allah dan kita disukai oleh manusia. Kita jadi kebanggaan orang tua. Siapa saja ketika ditanya, oh itu siapa? Oh itu Timothy, anaknya Pak Romi. Wah, dia baru, dia luar biasa, dia pintar, dia dengar-dengaran, mulutnya baik, perbuatannya baik, dan disukai oleh banyak orang. Nah, kita belajar sore hari ini, bukan hanya kita bertambah besar, umurnya bertambah terus, kita nyanyi panjang umurnya, ulang tahun setiap tahun, tapi tolong belajar dari pribadi Yesus umur 12 tahun, bahwa kita harus bertambah hikmatnya. Kita harus makin disukai oleh sesama kita, keluarga kita, dan terlebih oleh Tuhan Yesus. Mari kita belajar sama-sama dan kita belajar untuk mencintai firman Tuhan. Senantiasa selalu kita baca firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan. Amin firman Tuhan. Sore hari ini Tuhan Yesus berkati kita semua dan shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus Engkau baik. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar menjadi seperti Yesus yang masih kecil, yang punya hikmat, bukan sekedar bertambah besar, tapi bertambah hikmatnya. Semakin punya pengetahuan akan firman Tuhan, suka akan baca firman Tuhan, suka dengar firman Tuhan, suka diajar oleh firman Tuhan, dan melakukan firman-Mu Tuhan setiap hari. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Firman Tuhan yang baru kita dengar sudah memberkati kita semua. Dan tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Kita sama-sama berdoa. Ayo. Tuhan Yesus, Engkau sudah berfirman kepada kami, tiba saatnya kami akan memberi persembahan. Tuhan, beri hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, silakan adik-adik memberi persembahan. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah sore hari ini. Kita sama-sama memuji Tuhan.
Bapa dalam surga, buat waktu kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami semua. Sore hari ini kami boleh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kami di sore hari ini. Tuhan Yesus, tolong materaikan firman-Mu di hati kami. Ajar kami semua Tuhan, anak-anak yang ada, kami kakak yang ada Tuhan, untuk mencintai firman-Mu, untuk lebih hari lebih suka membaca firman Tuhan, sehingga kami boleh semakin mengenal Tuhan, kami memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Berarti kakak-kakak yang sudah melayani sore hari ini, kembalikan kekuatan baru, ulangan baru bagi kakak-kakak yang sudah melayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk orang tua dan para adik-adik yang ada. Tuhan memberkati dalam pekerjaan, dalam usaha. Semua kami diberkati Tuhan. Bahkan terlebih adik-adik yang ada, berikan selalu mereka kekuatan, kesehatan Tuhan, sehingga kami boleh kembali kepadamu pada minggu depan, berkumpul bersama memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Kami akhiri ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai jumpa lagi minggu depan teman-teman. Dadah.